mendapatkan janji manis nih Bu, senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah. Sebetulnya sejauh ini sudah sejauh mana komitmen ini direalisasikan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi komitmen ini baru disepakati dan di-announce pada waktu KTT G20 kemarin. Prosesnya panjang, 1 tahun sejak COP26 di Glasgow November tahun lalu. Jadi ini awalnya adalah kita harus melihatnya adalah bagaimana upaya global ya untuk bisa menurunkan emisi GRK yang dimana tuh sebenarnya dibahas sejak COP26 lalu atau sebelumnya bahwa kita seluruh negara itu harus mengupayakan effort yang lebih begitu ya agar bisa menahan kenaikan temperatur tidak melebihi 1,5 derajat. Nah ini merupakan bentuk global dukungan negara maju kepada upaya yang dilakukan oleh negara berkembang. Nah komitmen yang ada itu tadi sudah dijelaskan adalah dibungkus melalui yang disebut kerjasama JETP, Just Energy Transition Partnership. Nah tentu ini yang kemarin di-announce itu, jadi negaranya itu ada 10. Okay. Jadi ada 2 negara yang menjadi koordinator, tadi sudah disebutkan Amerika dan Jepang, tapi ada 8 lagi negara maju seperti Jerman, lalu Inggris, Kanada, Prancis, ada Denmark, Norway, juga EU. Nah bagaimana sejauh ini? Nah sejauh ini tentu adalah sesuai dengan kalau dibaca di di pengumumannya kita menyebutnya itu joint statement. Nah di situ apa saja yang akan dilakukan itu sudah ada, apa saja yang menjadi joint target itu sudah ada dan ini masih kita punya waktu 6 bulan nanti ke depan untuk menyiapkan yang disebut comprehensive investment plan. Nah itu yang nanti akan berisi apa-apa saja ke program yang akan dilakukan untuk Just Energy Transition ini sebenarnya prinsipnya adalah transisi energi bersih Indonesia. Kira-kira begitu dan nanti termasuk pembiayaannya tadi. Jadi kita akan pledge-kan match-kan antara kegiatan program yang kita sudah usulkan dan sudah dibahas banyak dengan pembiayaannya. Oke, ini kan berbentuk komitmen ya Bu dari 10 negara. Nah untuk memastikan kalau ini akan terrealisasi seperti apa Bu? Jangan sampai kita hanya mendapatkan janji manis saja Bu. Iya betul, ini PR-nya. Betul, jadi ini memang yang kita kemarin sulit itu adalah bagaimana kita berkomitmen bersama. Bukan hanya pihak mereka dan pihak kita, tapi bersama-sama. Nah ini kalau bagaimana memastikan implementasinya tentu kita harus membuat yang tadi SIP ya, Comprehensive Investment Plan-nya itu dengan baik gitu. Jadi itu saya rasa yang nanti bisa menjamin juga mempermudah dalam implementasi karena ini kita baru masuk masa persiapan implementasinya gitu. Okay. Dan implementasinya kalau dalam target waktu itu setelah 6 bulan itu. Oke, untuk mencapai Comprehensive Investment Plan ini masih ada 6 bulan lagi ya Bu ya? Iya. Lalu sejauh ini apakah sudah ada pembicaraan Bu mengenai pendanaan? Ini akan berbentuk seperti apa Bu? Apa bentuk hibah atau justru berbentuk utang nih Bu nantinya? Ya, jadi tentu sudah. Jadi itu sudah lama sekali dibahas. Jadi kalau dari komitmen yang mereka berikan itu adalah menjadi dua kelompok. Jadi ada 10 juta ya miliar US dollar ini untuk dari dana publik. Jadi yang 10 miliar USD lagi itu dari dana yang disebut private dan juga di situ ada juga nanti filantropi. Nah dari dana publik tadi yang saya sebutkan itu bisa berbentuk jadi ada grant di situ, ada soft loan. Jadi soft loan itu adalah loan dengan bunga yang sangat kecil yang dibandingkan dari market biasa karena ini benefit yang buat Indonesia dapat. Lalu ada garansi juga begitu ya. Nah sementara yang dari private tadi tentu jelas itu bentuknya investment untuk mendukung kegiatan tadi mempercepat renewable energy. Sedangkan yang paling penting yang kita kejar juga di publik adalah untuk melakukan yang kita sebut early retirement atau mempercepat transisi energi ini. Oke, nah dari 20 miliar dolar ini Bu, nanti dananya yang akan kelola nih siapa nih Bu? Ya, nah
Indonesia itu sudah menyiapkan yang disebut country platform fund manager. Jadi ada ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, khususnya dari Ibu Menteri Keuangan, country platform ini pelaksananya nanti PT SMI. Jadi PT SMI ya Bu? Ya SMI. Jadi itu salah satunya ya. Jadi tapi nanti kalau di dalam konteks yang B2B kan tadi kalau investment bisa juga ya B2B ya. Jadi tapi itu SMI nanti kewenangannya sejauh apa Bu dalam mengelola dana ini? Ya karena mereka sudah menyiapkan menunya. Jadi ini sebenarnya mempermudah. Jadi disiapkan country platform untuk finance mekanismenya ini khusus untuk energi transisi. Jadi nanti tentu kolaborasinya dengan stakeholder lain ya, seperti yang pasti dengan misalkan PLN atau juga dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Karena ini kita kerjanya juga lintas KL nih, ada beberapa kementerian yang terlibat. Pasti ya SDM, Keuangan, lalu ada KLHK, BUMN, lalu juga perindustrian gitu ya. Jadi cukup beberapa kementerian terlibat. Oke Bu